Oke baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ashfa Korinatul Imtiaz, biasa dipanggil Ashfa. Saat ini saya sedang menjalankan studi di program studi farmasi angkatan tahun 2024 dan saat ini saya ada di semester 3. Kalau boleh mendeskripsikan kampus 3 dalam satu kata, mungkin saya akan berkata tenang. Karena di kampus 3 ini kan lokasinya sangat jauh dari perkotaan, berbeda dengan kampus-kampus di Malang yang pada umumnya. Di sini saya merasa sangat tenang, especially karena juga di sini vibes-nya itu pegunungan gitu ya. Jadi ketika saya sudah merasa pusing atau hektik sama urusan-urusan, especially farmasi kan cukup pusing gitu ya jurusannya, saya bisa langsung melihat pemandangan, lihat gunung-gunung itu bisa langsung tenang gitu. Dan especially saya juga kan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, di mana di sini pastinya juga banyak praktikum ya. Untuk praktikum di sini itu kan sudah disediakan lab, baik itu lab di Fakultas Kedokteran maupun di farmasi. Dan untuk labnya sendiri itu sudah sangat lengkap. Dan saat ini juga akan ada pemindahan lab dari lab farmasi yang ada di gedung Al-Biruni ke gedung Ibnu Sina, di mana nantinya fasilitasnya akan ditingkatkan. Jadi untuk mahasiswa baru, baik itu di jurusan farmasi maupun kedokteran, jangan khawatir karena di sini labnya sudah terstandarisasi dan kualitasnya juga pasti sudah sangat baik. Dari kampus 3 sendiri mungkin di sini juga karena berdekatan dengan ma'had gitu ya. Jadi untuk integrasi antara program studi dengan keislaman itu masih sangat terjaga. Di sini juga untuk fasilitasnya seperti masjid-masjid itu juga sangat banyak dan juga tersedia, baik itu di gedung Ar-Rahim, di gedung Ibnu Sina, di gedung Al-Biruni, dan juga di ma'had kampus 3 sendiri pun itu juga masih ada masjidnya. Jadi insya Allah di sini masih sangat terintegrasi dengan Islam. Untuk di Fakultas Kedokteran sendiri, alhamdulillah karena saat ini saya diamanahi sebagai Duta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, itu merupakan salah satu hal yang menurut saya paling menyenangkan, bukan karena gelarnya, bukan karena selempangnya, atau bukan karena exposure yang saya dapatkan, tapi karena di situ saya diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya, dan juga bisa memberikan motivasi bagi mereka. Dan bagi saya, hal yang paling bermakna di situ adalah ketika saya bisa mengajak orang-orang di sekitar saya untuk bisa melangkah lebih baik ke depan. Jadi yang membuat saya merasa itu adalah hal yang paling bermakna bagi saya itu adalah karena saya bisa menggunakan kebermanfaatan yang ada dalam diri saya untuk orang lain. Menurut saya, salah satu hal yang wajib dimiliki untuk seorang duta, baik itu duta fakultas, duta kampus, atau duta-duta lainnya itu adalah keberanian. Keberanian untuk terus melangkah maju, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak berani untuk kita lakukan. Keberanian untuk mencoba hal-hal baru, dan mungkin kalau boleh sedikit bercerita ya Mbak. Perjalanan saya di Duta ini dimulai ketika dulu di Duta Bahasa Ma'had Al-Jami Awin Malang. Sebenarnya di situ saya juga tidak memiliki keberanian untuk melangkah di sana karena saya tidak ada pengalaman di dunia pageant, pengalaman menjadi representatif, pengalaman menjadi seorang duta itu benar-benar nggak ada sama sekali. Tapi karena dukungan dari orang-orang di sekitar saya, di situ saya berani untuk melangkah di Duta Bahasa, yaitu pengalaman pertama saya menjadi seorang duta. Dan di situ ketika saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi seorang duta dan benar-benar menjalankan peran dari seorang duta, di situ saya baru menyadari bahwa seorang duta itu bukanlah hanya representatif, bukan hanya sebagai pajangan, bukan hanya sebagai penerima tamu seperti yang orang-orang pikirkan. Mungkin duta hanya seperti itu, tapi duta itu adalah agent of change atau agen perubahan. Dan menurut saya disitulah kenapa seorang duta itu harus memiliki keberanian. Motivasi besar saya masih terletak di pengalaman saya di Duta Bahasa kemarin. Jadi setelah saya merasakan jadi duta itu seperti apa, saya ingin kembali melangkah, ingin kembali menggunakan potensi yang saya miliki untuk membawa orang-orang di sekitar saya dalam kebermanfaatan. Seperti itu. Tentunya banyak sekali pelajaran baru yang saya dapatkan, baik itu di Duta Bahasa ataupun di Safir-Safir FKIK yang sekarang ini saya jalani. Tapi menurut saya salah satu pelajaran yang paling bermakna, yang paling teringat gitu ya, itu adalah bagaimana saya bisa menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah saya temukan. Dahulu saya itu orang yang cukup introvert, untuk berbicara di depan umum saja takut gitu ya Mbak. Dan ketika saya sudah melangkahkan perjalanan saya di Duta Bahasa dan di Safir-Safir FKIK, saya belajar bahwa untuk keluar dari rasa takut itu, yang perlu kita lakukan adalah melangkah, simple melangkah dengan hal-hal kecil aja. Walaupun mungkin di masa lalu saya sangat jauh berbeda dengan sekarang,
saya merasa bahwa perjalanan saya di Duta Bahasa maupun di Safir-Safir FKIK itu benar-benar membuka banyak sekali hal-hal baru yang sebenarnya belum saya sadari dalam diri saya gitu. Kalau berbicara mengenai fasilitas, tentu saja fasilitas di kampus 3 itu sangat-sangat memadai. Kalau tadi saya sudah jelaskan mengenai fasilitas baik itu di kelas maupun di laboratorium, menurut saya dari SDM-nya, dari dosen-dosennya itu juga sangat mendukung kegiatan mahasiswa. Saya sendiri sebagai duta fakultas sangat merasakan adanya dukungan dosen, pembina-pembina saya dalam perjalanan saya di duta fakultas. Setiap pergerakan saya, setiap prestasi yang saya ukir selalu disupport oleh dosen-dosen saya. Nah, kalau untuk perkenalan dari duta fakultas ini ya, dulu tuh di kegiatan orientasi, kalau di sini namanya PBAKF atau Perkenalan Budaya Akademik Fakultas, itu kami oleh dosen-dosen kami diberikan kesempatan untuk menjalankan program kerja yang namanya Get to Know Safir-Safirah. Jadi di situ kami diberikan panggung, diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait apa sih itu Safir-Safirah FKIK, dan kami juga diberikan kesempatan untuk membuka stand yang di situ kita bisa secara langsung berdiskusi bersama teman-teman mahasiswa baru terkait Safir-Safirah FKIK. Tentu saja di FKIK ini memiliki daya tarik yang sangat bisa menarik mahasiswa baru untuk bisa ke sini. Nah, yang pertama di FKIK sendiri itu ada yang namanya HIPE. HIPE ini adalah Hajj Interprofessional Education, di mana di situ mahasiswa farmasi dan juga mahasiswa kedokteran akan berkolaborasi untuk nantinya menjalankan KKM atau kuliah kerja mengabdi, di mana nantinya kami dari farmasi dan kedokteran, di mana di situ kami diberikan kesempatan juga untuk menjadi volunteer untuk membantu calon jamaah haji, kesehatan dan lain-lain. Selain itu di farmasi juga khususnya ada yang namanya program farmasi halal, di mana di situ kita tidak hanya belajar mengenai farmasi saja, tapi juga mengintegrasikan farmasi dengan keislaman, khususnya di farmasi halal. Jadi kita belajar tidak hanya formulasi obat secara umum, tapi juga formulasi obat yang halal. Tidak hanya di kampus 3 saja, baik itu di kampus 1, kampus 2, maupun kampus 3, itu semuanya wajib mahad. Kalau di kampus 3 ini ada 2 mapna ya, itu Mapna Rabiah Al-Adawiyah dan juga Al-Hawarizmi, di mana di sini mahasiswa itu wajib untuk menjalankan kegiatan asrama selama 1 tahun. Kalau di Mahad sendiri itu ada divisi bahasa, jadi untuk divisi bahasa itu belajar tidak hanya bahasa Arab saja atau bahasa Inggris saja, tapi juga ada dua-duanya. Dan untuk mensupport potensi mahasantri, terutama untuk mereka yang memiliki keinginan atau memiliki ketertarikan di dunia bahasa, itu ada yang namanya duta bahasa, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, di mana di situ setiap mahasantri yang memiliki rasa suka atau rasa tertarik terhadap bahasa dapat mengikuti program duta bahasa. Baik untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang nantinya ingin melanjutkan kuliah di kampus 3, di jurusan apapun itu, pesan saya hanya satu, jangan takut untuk melangkah. Walaupun mungkin jurusan apapun itu terasa menakutkan, terutama jurusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, yaitu program studi pendidikan dokter dan program studi farmasi, tapi jangan pernah takut untuk melangkah. Dan melangkah itu tidak harus dimulai dari langkah yang besar, tapi juga dari langkah-langkah kecil. Karena dari pengalaman saya sendiri, sangat tidak mungkin untuk langsung mengambil langkah besar dalam 1 malam. Nggak mungkin kita langsung bisa menguasai seluruh materi, baik itu farmasi, kedokteran, ataupun jurusan lain dalam 1 malam. Karena di UIN Malang juga ada Mahad, di mana di situ kita bergabung dengan mahasiswa baru lainnya, di situ kita juga bisa belajar bersama. Jadi walaupun banyak narasi-narasi miring gitu ya di sosial media terkait Mahad yang katanya Mahad itu capek, Mahad itu sulit, tapi justru di situ saya menyadari bahwa dari Mahad itu saya belajar banyak sekali, dan saya juga bertemu dengan orang-orang sportif yang dapat membantu saya berkembang secara lebih baik lagi. Harapan saya semoga UIN Malki Kampus 3 dapat menjadi universitas yang lebih maju ke depannya, dan juga saya berharap baik itu di kampus 1, kampus 2 maupun kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terus menggali potensinya untuk menjadi world class university.
Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Adijaya Yasmin Tunisa Ananda, bisa dipanggil Tatu. Aku dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maliki Malang. Oke, mungkin dari teman-teman udah banyak yang FYP mungkin ya terkait kampus 3 UIN Malang ini, yang terkait pemandangannya, syahdunya. Nah, waktu pertama kali kuliah di sini itu yang pertama kerasa dapat vibes-nya itu yang pasti jauh dari peradaban. Itu yang pasti banget, karena mungkin dari teman-teman yang tahu juga kalau misalnya kampus ini kita jauh banget. Kita ada di puncak gunung yang dimana juga jauh dari peradaban, jauh dari pusat kota. Nah, pertama kali ngerasain ya jauh itu tadi. Kedua, ngerasain slow living-nya. Jadi kita kuliah itu kayak ngerasa adem aja gitu loh. Kita kuliah ya, biasanya kan kuliah kan banyak banget tekanan. Cuman ngelihat dari vibes yang slow, santai, adem, ayam tuh jadi kayak kayaknya aman gitu, seneng gitu. Bawahnya santai aja kalau setiap kuliah. Gitu sih mungkin gambaran dikitnya. Ya itu tadi, karena slow living, karena kebetulan aku tuh suka banget sama yang tipe-tipe santai, karena aku juga sedikit introvert mungkin ya. Jadi karena dia vibes-nya tenang gitu ya, jadi kayak enak aja bawaannya, nyaman aja di sini gitu. Oke, mungkin yang pertama nih yang aku ngerasain banget, bahwasanya di FKIK UIN Malang kan kita ulul albab ya, yang dimana kita itu sangat mengedepankan juga integritas dengan Islam gitu. Jadi selain kita menjunjung tinggi ilmu, akreditasi dan sebagainya, kita juga menjunjung tinggi syariat gitu loh. Dimana kita juga bisa melihat bahwasanya terkait kita adab, sopan santun, dan juga cara berpakaian itu benar-benar dilihat gitu loh. Nah, dari sini juga itu yang membuat one of keunggulan lah dari FKIK UIN Malang gitu. Selain itu juga karena itu tadi kita berintegrasi dengan Islam, selain kita belajar tentang terkait kefarmasian ataupun kedokteran, kita juga melihat dari sisi pandang Islam gitu. Jadi nggak cuma sekedar secara saintifiknya aja gitu. Kalau aktivitas banyak sih. Kebetulan kalau di FKIK ini kita punya banyak banget, dari UKM, kemudian dari organisasi, ormawa dan sebagainya, itu kita punya banyak banget. Nah, dari ormawa tersebut tadi tuh, dari teman-teman tuh bisa banget ngikutin di mana dalam ormawa itu ada banyak kegiatan. Mungkin ada kegiatan pengabdian masyarakat, kemudian yang kita langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Kemudian ada juga penelitian yang mungkin dari teman-teman bisa digunakan juga buat skripsinya teman-teman kayak gitu. Sebenarnya nih sedikit random ya, karena dulu emang dari awal nggak pernah ada niatan buat jadi duta gitu. Jangan kan jadi duta aktif di organisasi pun nggak ada kepikiran sama sekali. Karena memang niatnya tuh mau fokus di kuliah aja gitu, menambah ilmu ya sekuliahan lah gitu. Kemudian ternyata ketika berjalannya perkuliahan, kita udah semakin terjun, ketemu banyak teman-teman. Ketika itu setelah kebetulan saya juga mengikuti duta bahasa yang dilaksanakan oleh MSAA. Nah, setelah kejadian itu dari teman-teman, kemudian dari juga teman-teman musyrifah yang lainnya itu menyarankan saya untuk lanjut di duta fakultas. Nah, awalnya sih emang agak nggak pede ya, karena memang nggak ada basic duta sama sekali. Cuman karena yaudah kita modal bismillah aja dulu, kita coba dulu apakah memang ini mungkin memang passion lah, bukan passion ya, mungkin barangkali di sini ada kegiatan yang menyenangkan ataupun bisa menambah ilmu soft skill lah di situ. Dan dari situ akhirnya mencoba duta fakultas dan ternyata seru juga di sini gitu. Oke ya, mungkin buat calon nih mahasiswa dari UIN Malik di Malang. Jadi secara garis besarnya bahwasanya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik dari Malang, kita itu ada yang namanya MAHAT. Jadi MAHAT ini tuh diperkenankan untuk maba-maba di semester 1 dan juga semester 2. Nah, jadi dari teman-teman di semester 1 dan semester 2 karena ini MAHAT, tentu di dalam MAHAT tersebut ada pengurus-pengurusnya. Nah, pengurus-pengurusnya itu bisa dibilang ya musyrif-musyrifah seperti itu. Nah, nanti dari teman-teman yang dari maba semester 1 atau semester 2 nanti ya akan bertemu dengan musyrif-musyrifahnya dari mapnanya masing-masing gitu, dari asramanya masing-masing. Jadi ada semester 1 sama semester 2. Nanti kalau misalnya semester 3 dan 4, mungkin kalau dari teman-teman mau lanjut tetap di asrama untuk mungkin menambah ilmu dan sebagainya, itu bisa dilanjutkan untuk menjadi pengurus musyrif-musyrifah itu tadi gitu.
Mungkin yang pertama kesibukannya dulu kali ya, kesibukan jadi seorang duta, seorang mahasiswa juga, kebetulan saya juga, dan juga sebagai musyrifah. Tentu yang pertama dirasain capek banget, capeknya tuh kayak gedebak kayak gitu lah, karena bisa dibilang musyrifah ini kita membimbing adik-adik, dimana kalau di kampus 3 ini kebetulan karena mahasiswanya banyak, jadi kebetulan kita juga menaunginya tuh banyak lah adik-adiknya, jadi lumayan agak chaos banget gitu. Kemudian juga dari segi duta, sebenarnya kalau dari duta itu karena kita nggak sendirian, saya nggak sendiri, saya ada teman-teman saya yang lain, ber-12 orang, dan juga ada dari kakak-kakak yang sebelumnya itu, kalau menurut saya sebagai dutanya tuh nggak terlalu capek gitu loh, cuman emang seneng aja gitu. Cuman waktu itu merasakan ketika awal semester saya semester 3 dulu, dari fakultas lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan terkait penerimaan mahasiswa baru, kemudian dari Mahat juga menerima santri baru, itu rasanya kayak dari pagi ke malam tuh lama banget. Kayak dari paginya saya harus mengurus Mahat, kemudian siangnya saya harus kembali ke kampus untuk agenda fakultas, kemudian malamnya lagi saya harus mempersiapkan untuk penerimaan santri besok paginya, jadi kayak capeknya tuh kerasa banget gitu loh. Cuman memang dari situlah aku tuh belajar gimana caranya kita memanage waktu gitu, gimana caranya kegiatan ini tuh nggak mengganggu dari segi fisik, mental, tapi juga harus ada yang diambil gitu. Jangan cuma kita dapat capeknya aja gitu. Jadi dari situ aku belajar buat manage waktu, manage kondisi, biar semuanya tuh tetap kepegang, tapi nggak ada yang lebih dominan ini, lebih dominan itu. Jadi buat tanya teman-teman, untuk musyrifah itu kita bisa dibilang ada periode tertentu gitu. Jadi misal nih dari teman-teman setelah semester 2 nih mau ke semester 3, mau ngelanjutin mau tetap di asrama gitu, mau tetap ikut taklim dan sebagainya, boleh banget. Dengan gimana? Dengan cara dari teman-teman tuh daftar sebagai musyrifah atau musyrif gitu. Nah, untuk pendaftarannya tuh ada kok seleksinya, ada seleksi wawancara, terus kemudian seleksi divisinya per masing-masing, dan ketika keterima ya dari teman-teman akan menjadi pengurusnya selama 1 tahun gitu. Nah, ketika dari teman-teman mau lanjut lagi itu juga melakukan seleksi lagi gitu. Jadi anggapannya kita kayak memperbarui per tahun gitu. Nah, untuk misalnya salah satu syaratnya sih selama dari teman-teman masih menjadi mahasiswa UIN itu masih diperbolehkan banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lulus udah nggak bisa lagi gitu. Nah, untuk kalau dutanya sama sih, kita setahun satu periode. Cuman aku nggak bisa bilang selama 3-4 semester atau 5-6 semester itu aku nggak bisa bilang gitu, karena tiap periode itu kita beda-beda angkatan juga, dan dibilangnya cuma 1 periode aja selama setahun gitu. Setahunnya itu dimulai dari kita pengukuhan di waktu grand final kayak gitu. Oke, buat calon-calon maba UIN Maliki Malang nih, jadi mungkin aku akan sedikit nge-spill kegiatan-kegiatan di Mahat. Walaupun mungkin kalau dari teman-teman sudah bisa melihat ya dari IG kita ya MSAA, kemudian dari IGG kita lah terkait kegiatan Mahat ini, cuman mungkin aku sedikit nge-spill lah. Mungkin di Mahat ini yang pasti nih kita ada yang namanya kegiatan-kegiatan dalam Mahat seperti Sobahul. Nah, di kegiatan Sobahul ini yang penting namanya aja Sobahul. Jadi kita melaksanakan kegiatan di subuh-subuh gitu, setelah kita jamaah subuh. Nah, perlu dinotot juga buat teman-teman bahwasannya di Mahat ini kita wajib banget yang namanya sholat jamaah. Nah, sholat jamaah ini di jamaah subuh, maghrib dan juga isya gitu. Nah, ketika kita setelah jamaah subuh dari teman-teman, biar nggak ngantuk nih, jadi dari Mahat kita memberikan fasilitas dengan memberikan sebuah kegiatan seperti ada Sobahul Lughah yang berkaitan dengan bahasa gitu, kemudian ada irsyadat terkait fikih gitu, kultum lah seperti kultum gitu. Kemudian kita juga ada Sobahul Quran, kita baca Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Kemudian juga ada Sobahul Lughahnya kita ada 2 kali gitu, dalam seminggu, dan juga ada kita pembacaan istighosah. Nah, setelah kalian kegiatan Sobahul, kalian bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Perkuliahan kan pasti dari teman-teman juga ada kegiatan perkuliahan. Nah, itu bisa dilaksanakan sampai jam 2 siang gitu. Nah, di jam 2 siang ini kita juga salah satu keunggulan dari UIN Maliki Malang, yaitu kita ada yang namanya PKPBA. Nah, apa sih PKPBA itu? Nah, PKPBA ini kita ada kegiatan belajar bahasa Arab gitu. Mungkin dari teman-teman yang bukan lulusan pondok nih, mungkin agak bingung ya, kenapa sih kok kita harus belajar bahasa Arab? Terus kenapa, pasti susah banget kan juga dari teman-teman yang bukan lulusan pondok seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya tuh salah satu keunggulan UIN Maliki Malang, yaitu kita itu multi language. Nah, kita ada
tiga bahasa utama yang kita gunakan, yaitu ada bahasa Indonesia yang pasti yaitu, kemudian ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Arab. Nah, untuk kita belajar bahasa Arab bersama dari UIN itu kita fasilitasi dengan adanya PKPBA ini. Jadi dari teman-teman yang jadi maba dari semester 1 dan juga semester 2 itu kita ada pembelajaran PKPBA ini. Nah, pembelajarannya itu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore gitu. Jadi lumayan lah dapat berapa jam? Dapat 2 jam. Ya, dapat 2 jam kalian belajar bahasa Arab. Nah, di situ. Nah, dengan harapan di sini itu UIN tuh ingin bahwasannya kita tuh nggak cuman tahu nih bahasa Indonesia. Mungkin dari teman-teman kalau bahasa Inggris udah awam banget ya, karena kan bahasa Inggris kan universal language gitu kan. Nah, kita ingin dari UIN tuh gak cuma Inggris aja yang ditonjolkan aja, itu juga bahasa Arabnya gitu. Nah, setelah ada PKPBA, malamnya tuh difokuskan tuh kegiatan mahat nih teman-teman. Di kegiatan mahat ini kita ada taklim. Taklim tuh mungkin bisa simpulnya bisa dibilang mengaji lah gitu. Kita ngaji selama kurang lebih 2 jam. Kita ada mengaji ke kitab, yaitu ada kitab fikih dan juga kitab tauhid. Itu kitabnya kita ada di Tuhfatul Tulab untuk Al-Qur'annya, kemudian kita ada di Qami At-Tughyan untuk tauhidnya, kemudian ada Tathib untuk kitab fikihnya. Jadi mungkin itu sedikit gambaran kecil lah kegiatan dari mahat itu sendiri. Jadi mungkin dari teman-teman yang mau nih rinciannya gitu, mungkin bisa dicek di website kami ataupun juga di Instagram kami seperti itu. Kita nggak akan membiarkan nih mahasiswa diam, nggak mungkin. Kita harus membuat mahasiswa ini bergerak produktif gitu. Jangan sampai tidur habis subuh, itu jangan. Kalau bagi waktu itu susah-susah gampang, karena kalau farmasi kan kita ada praktikum, kemudian kita juga ada ya perkuliahan biasa, kemudian juga ada ujian praktikum dan sebagainya itulah. Nah, untuk cara pembagian waktunya itu sebenarnya aku nggak ada paten pasti untuk kegiatan ini seperti itu, pembagian waktunya seperti apa tuh nggak ada. Cuman yang pasti ketika emang waktunya perkuliahan ya saya fokusnya di perkuliahan gitu loh. Jadi kalau bisa jangan sampai ada fokus lain yang masuk gitu. Nah, biasanya kalau misalnya untuk kegiatan mahat itu memang kebanyakan fokusnya tuh di malam hari. Jadi ketika di malam hari biasanya tuh saya nggak menyisipkan perkuliahan di situ gitu. Jangan sampai, jadi benar-benar saya fokus dari pagi sampai sore itu saya fokuskan di perkuliahan, entah ngerjain tugas, entah belajar dan sebagainya itu dari pagi sampai sore itu tadi. Kemudian dari malam hari itu saya fokus untuk mendampingi adik-adik dari segi jaga taklim ataupun dari teman-teman adik-adik saya mungkin butuh bantuan dan sebagainya seperti itu. Untuk masalah duta, alhamdulillah karena dari duta ini kita banyak orang juga. Jadi kalau misalnya dari saya sibuk ataupun dari teman-teman sibuk, kita saling menutupi, saling melengkapi aja gitu. Jadi kita bagi aja kayak gitu. Jadi kalau dibilang susah bagi waktu, susah, cuman mengalir aja gitu. Kalau suka dukanya, kalau sukanya sih banyak ya. Apalagi kalau dari duta ini saya benar-benar ngerasain banget dari soft skill-nya tuh banyak banget yang bisa saya kembangkan terkait public speaking, kemudian MC dan sebagainya tuh udah banyak banget. Dan juga saya juga bertemu sama teman-teman duta saya yang lain yang sangat seru banget, solid banget. Saya jadi kayak alhamdulillah kemarin ikut gitu. Kemudian juga dari pembina-pembina kami yang sangat merangkul banget, sangat kasih kita kayak kasih sayang banget kayak gitu. Jadi enak. Kemudian kalau di perkuliahan ya ketemu teman-teman dan sebagainya. Kalau di mahat juga itu saya karena salah satu alasan saya daftar Musyifa itu biar tetap jaga ngaji saya. Jadi ya seneng lah intinya di mahat. Kalau dukanya sih ya normalnya anak kuliah gitu, capek. Itu aja di dukanya itu kayak cuma capek gitu. Sisanya aman. Oke, yang pertama nih dari teman-teman yang mungkin lulusan pondok nih yang mau tetap ngejaga sholatnya, istiqomahnya dan sebagainya, itu dari UIN Malang itu sangat memfasilitasi sekali gitu. Dari segi kalau misalnya kalian nih mau menjaga hafalannya bisa banget di mahat. Kemudian kalau dari kalian nih mau melihat bagaimana sih cara kerja kayak integrasi antara sains dan juga Islam, boleh banget, bisa banget. Dan memang di FKIK ini memang integrasi Islamnya tuh oke banget. Jadi kalian mungkin yang benar-benar mau melihat bagaimana jalannya, prosesnya itu bisa banget jadi mahasiswa di sini. Nah, kemudian mungkin dari teman-teman nih salah satu, mungkin ini sedikit personal ya. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya lagi capek nih kuliah, sumpek, suntuk gitu.
kalau di sini ngelihat pemandangan yang asri, udaranya seger, itu rasanya kayak healing times banget gitu kan. Nggak perlu healing jauh-jauh, mau ke pantai, mau ke gunung tuh nggak perlu. Di sini tuh udah cukup banget. Kayak setiap pagi tuh kita tuh selalu dapat kiriman dari teman-teman buat sunrise-nya cantik banget gitu. Ataupun ketika kita habis hujan, karena kebetulan kan hari ini akhir-akhir inilah kita sering hujan ya, itu kita ngerasain banget kabutnya, itu bener-bener kayak di horor sih, tapi sebenarnya cuman enak aja gitu dilihat, kayak dingin, adem, asri kayak gitu. Nah mungkin dari itu sih sedikit gambaran ya, mungkin dari teman-teman yang mau jadi atau calon maba dari UIN Malang bisa melihatnya sedikit gambaran lah sebenarnya. Oke, mungkin untuk harapannya yang pasti semoga pembangunannya cepat selesai, karena saya harap dengan selesainya pembangunan ini juga memperlancar dari kegiatan perkuliahan dari teman-teman kita semua. Dan juga saya lihat di sini dengan berjalannya pembangunan juga dari UIN Maliki Malang sangat membantu banget dari segi fasilitasnya, dari apa ya, kayak fasilitas gedung, parkir dan sebagainya, itu sangat memudahkan dari mahasiswa untuk mempermudah perkuliahan gitu. Selain itu juga saya harapkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang semakin maju dari segi integritasnya, kemudian apapun yang baik-baik lah untuk UIN Malang gitu. Dan juga saya harapkan semakin lancar ke depannya dan juga makin baik lah dari segi semuanya seperti itu.